Halo, aku Bani. Kali ini kita mau main games mitos atau fakta bersama teman-teman alumni SGBVA course. Gamesnya tentang apa? Mitos faktanya tentang apa? Tentunya tentang daily life as a remote worker. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Hai, aku Firda dari alumni SGBVA batch 15. Aku Iva, alumni SGBVA course batch 16. Aku Karima, aku dari alumni batch 16 SGBVA. Dan hari ini kita bakalan main Mitos atau fakta Life as a remote worker. Oke, pertanyaan pertama, mitos atau fakta? Mau jadi pekerja remote harus fluent English? mitos. Kalau misalnya kalian memang belum fluent English-nya, itu tuh sangat-sangat possible buat cari klien yang dalam negeri dulu aja gitu ya. Untuk jadi VA itu kliennya nggak cuman ada di luar negeri, tapi di Indonesia sendiri itu juga sebenarnya ada. Jadi nggak mesti yang fluent banget. Dari luar negeri pun sebenarnya nggak masalah ketika kita nggak fluent banget, asal mereka paham maksud dari yang kita sampaikan. At least ngerti basicnya aja sih sebenarnya, karena mungkin conversation yang kayak sederhana aja itu sebenarnya juga udah cukup oke. Pernah ada pengalaman nggak kalau misalkan deketin klien asing itu kesulitan untuk komunikasi? Alhamdulillah sih belum sih so far. Dengan bahasa Inggris intermediate ya, bahasa konversasional itu pun udah cukup sih. Minta bocorannya dong, tools apa sih yang bisa membuat kita memperlancar bahasa Inggris? Aku sendiri nggak ada tools gimana-gimana ya, cuman English tuh menurut aku bisa karena terbiasa. Jadi kalau misalnya mau lancar berbahasa Inggris, bisa dimulai dengan dengerin podcast bahasa Inggris, nonton movie dengan subtitle bahasa Inggris, dan juga kalau misalnya waktunya terbatas gitu ya, nonton vlog dan konten-konten in English di TikTok gitu mungkin, atau di Instagram, itu juga menurut aku sangat membantu banget sih. Next, mitos atau fakta yang dinilai sama klien itu portofolio kita? Fakta. Fakta. As a remote worker, mau apapun niche-nya, mau itu social media management, project manager, community manager sekalipun, portofolio itu jadi kunci sih. Emang yang dilihat tuh portofolio, tapi kadang dia juga akan ngelihat value-nya kita, apa yang bisa kita kasih untuk dia. Backgroundku tuh sangat tidak align dengan pekerjaan aku yang sekarang. Tapi aku punya portofolio di luar studiku gitu ya, yang memang membuktikan bahwa service yang aku tawarkan sekarang tuh sudah pernah aku kerjakan sebelumnya dan sudah ada resultnya gitu. Pernah ada pengalaman juga nggak, misalkan harus mengerjakan apa gitu yang baru dipelajari? Service yang mereka inginkan itu biasanya sesuai dengan porto kita. Jadi porto kita itu disesuaikan dengan maunya klien itu apa. Cuman biasanya akan ada additionalnya nih. Misal kayak at least community manager sekalipun biasanya klien itu minta yang bisa bikin desain. Nah itu adding pointnya sih. Jadi ada kemarin itu klien ngeliat portofolio aku sebenarnya dari Instagram juga. Terus dia mintanya as a for personal branding. Terus habis itu akhirnya kita jadinya lebih ke brainstorming sih, dia kebutuhannya apa, terus nanti aku bisa caternya seperti apa. Tapi spill dikit dong, sebenarnya waktu di SGBVA itu diajarin skill basic nggak sih buat jadi seorang pekerja remote? Diajarin. Jadi di SGBVA itu kita dikasih 3 skill yang lagi high demand banget nih di remote working. Yang pertama ada social media management, kedua ada email marketing, ketiga ada lead generation. Jadi 3 skill ini tuh memang kalau misalnya kalian cari di Upwork itu tuh banyak banget lowongan kerjanya. Dan di SGBVA itu kita dikasih basic skillnya, dikasih juga latihannya, sehingga nantinya ketika kalian lulus course-nya itu tuh kalian udah punya at least portofolio untuk 3 high demand skill ini gitu. Minimal portofolio after course itu kita punya portofolio yang jadi kuncinya itu tadi nih buat approach klien. Next, mitos atau fakta kalau mau gaji 2 digit harus klien internasional? Mitos sih. Mitos. Mitos. Mungkin emang dari rate informasi di luar sana tuh
kalau dari luar negeri tuh lebih gede gitu ya ceritanya. Nggak masalah kliennya dari dalam negeri pun, asal kita bisa membuktikan worth kita ke klien, kita bisa membuktikan kita punya skill yang mumpuni ke klien, dan klien kita merasa terbantu, mereka senang dengan hasil pekerjaan kita, pasti juga mereka menghargai dong ya. Jadi sebenarnya nggak usah takut kalau misalnya kita cari klien Indonesia, tapi kita pengen ngejarnya tuh yang 2 digit. Selama kita bisa memanage kliennya itu masih mungkin banget buat dapat. Spill dikit dong, waktu awal-awal hourly rate ya berapa? 7 USD per hour. Hourly rate-nya itu aku di 100.000 per jam. Setengah dari UMR. Ada tips gak gimana sih caranya buat upscaling dirinya? Jadi rate-nya terus naik gitu. Nambah belajar di luar sih. Kita udah kursus nih SGBVA, tapi nggak cuman berhenti di situ aja. Kita juga harus nambah skill yang lain, kayak misalnya tadinya awalnya belajarnya cuman social media management, tapi kita juga harus belajar email marketing, belajar hal-hal lain supaya kita bisa nambahin value kita dan bisa bikin klien tuh jadi lebih percaya sama kita untuk kasih project-projectnya. Jadi yang harus difokuskan adalah diri kita sendiri supaya gaji kita bisa naik sesuai dengan skill kita. Kalau misalnya kalian punya klien luar negeri tapi kalian tidak bisa memberikan value, ya klien juga males bayar kalian mahal-mahal gitu. Next, VA itu nggak terbatas untuk short term project aja. Fakta. Kalau aku memang part time VA, cuman ada beberapa yang memang ketika itu full time bisa banget untuk jadi bukan hanya side hustle, jadi pekerjaan utama. Untuk sekarang semua klienku tuh sama kayak korporat ya bisa dibilang, jadi aku dibayar per bulan gitu. Ceritain dong udah berapa lama sama kliennya? Klien terlamaku tuh udah dari September 2024 dan sampai sekarang masih ongoing, jadi udah mau setahun. Dari Agustus 2024, jadi sebenarnya udah mau setahun ya. Next, mitos atau fakta? Sekarang itu banyak banget VA, jadi kita bakalan susah banget dapat klien. Mitos sih karena emang VA itu banyak, tapi di luar sana juga banyak usaha-usaha yang mungkin butuh VA. Jadi nggak cuman satu usaha terus udah gitu, tapi butuh kok banyak VA di luar sana, karena mungkin ada yang misal sebagai HR, ada yang sebagai SMM-nya, atau mungkin ada yang sebagai finance-nya, atau misalnya sebagai tim yang lainnya. Jadi pasti dibutuhin sih. Mitos atau fakta? Remote worker itu cuma bisa dilakuin sama anak muda. Jadi umur 45 ke atas itu udah gak bisa. Mitos. Aku bukan anak IT, aku bukan anak digital, aku bukan anak kekinian Gen Z ya mungkin ya gitu. Basicnya memang pekerjaannya adalah orang kesehatan, itu pun masih mungkin banget buat survive as a remote worker, as a VA. Betul banget, bisa dilakukan sama siapa aja. Mungkin orang yang sudah berumur kepala 3, kepala 4 itu juga bisa belajar untuk jadi VA. Pernah punya pengalaman gak kerja bareng sama yang lebih senior gitu? Di SGBVA itu kan juga ada community-nya ya. Kita sering ketemu sama teman-teman di mini gathering atau misalnya big gathering. Nah di situ ada beberapa teman-teman yang memang sudah berumur kepala 4, kepala 5 dan sebagainya, yang ternyata baru memulai karir sebagai VA. Dan enaknya sebagai remote worker kita tuh nggak terlalu memikirkan usia justru gitu, malah lebih lebih chill aja gitu loh. Dan banyak juga yang justru lebih tua, lebih berpengalaman dan lebih jago gitu. Jadi kita juga bisa belajar sama mereka justru. Itu jadi penyemangat juga sih. Mitos atau fakta? Klien nggak mentingin gap kerja. Fakta. Aku pernah satu tim sama yang memang sudah pensiun. Jadi beliau itu memang pekerjaan as a remote-nya itu karena memang untuk mengisi waktu purnanya, biasanya gitu ya. Tapi memang ada satu hal yang memang dia harus punya, spiritnya itu mau belajar. Kalau misalnya kamu udah punya career gap, dan aku tahu juga ada VA yang career gapnya tuh udah panjang banget gitu ya, mereka tetap bisa dapat klien karena balik lagi skill kamu bisa dibuktikan dengan portofolio. Jadi selama kamu punya portofolio yang kuat, portofolio yang menjual, klien percaya dengan kredibilitas kamu dan kapabilitas kamu, I see no problem. Mitos atau fakta? Kerja remote itu gak bisa memberikan kestabilan finansial. Mitos.
Mitos. As long as projectnya manajemennya bagus, komunikasi sama kliennya bagus, bisa banget malahan jadi pekerjaan utama. Bahkan mungkin malah income-nya lebih gede daripada kita yang kerja di corporate malah. Tetap bisa ada tabungan yang lumayan tiap bulan. Jadi harusnya bisa sih memberikan kestabilan finansial. Mitos atau fakta, klien tetap mau ngerekrut kita walaupun kita belum expert. Fakta. Fakta. Kalau expert nggak perlu, tapi kamu harus punya semangat belajar buat tetap upskilling. Karena klien-klien di luar sana mungkin tuh ada yang udah expert gitu ya dalam sosial media, dalam email marketing, tapi mereka tuh nggak punya waktunya gitu. Bisa aja dia mungkin udah percaya sama kita, menaruh kepercayaan sama kita, lalu dia mau nge-hire kita dengan value yang kita punya. Yang klien butuhkan seseorang yang bisa membantu mereka. Dan mungkin aja di tengah jalan kita bisa diskusi bareng-bareng, ekspektasinya dia seperti apa, ekspektasi kita seperti apa. Jadi Pernah punya pengalaman nggak yang kayak gitu, yang belum ngerasa pede tapi kliennya nggak approach dan ya udah deh cobain aja gitu? pernah Pernah. beberapa bulan lalu, jadi ada salah satu klienku yang biasanya aku handle-nya itu lebih ke personalnya. Terus abis itu ada salah satu staff dia yang resign. Akhirnya aku diminta tolong untuk membantu beberapa hal di operasional usahanya dia. Selama ini aku ngasih service tuh adalah social media management, tapi salah satu klienku itu tuh pernah meminta aku untuk nge-manage e-commerce gitu. Jadinya aku menghandle finance yang sebenarnya bukan ahliku. Jadi akhirnya aku belajar lagi, tapi seiring berjalannya waktu udah mulai ketemu pace-nya seperti apa untuk mengerjakan pekerjaan itu. Aku nggak punya banyak pengalaman dalam memanage e-commerce, cuman mungkin karena sudah pernah kerja sebelumnya, aku bekerja sebagai social manager dia punya trust lah intinya ke aku. Jadi dia mengamanahkan aku untuk nge-manage e-commerce-nya juga. Dan waktu itu tuh aku benar-benar belajar dari nol. Makanya aku bilang, yang penting kamu mau belajar, yang penting kamu punya semangat belajar, klien bakalan melihat hal tersebut gitu. Terakhir, mitos atau fakta, klien itu cuma bisa didapat dari job posting? Mitos. Mitos banget sih. Ini mitos banget sih sebenarnya, karena mostly memang job posting iya itu salah satu chances ya sebenarnya. Cuman kalau sekarang bahkan dari networking yang utama itu malah membuka peluang besar untuk kita dapat klien gitu, dari teman-teman kita sendiri, bahkan dari orang-orang terdekat kita. Mungkin kita bisa ngebangun personal branding kita di sosial media, terus kita juga bisa melebarkan sayap kita di networking. Jadi supaya kita bisa punya lebih banyak teman, siapa tahu nanti dari situ kita bisa diajakin projectnya. Aku sendiri nggak pernah dapet klien dari job portal gitu. Jadi klien bisa didapat di mana aja guys, jangan nggak terpaku sama job portal. Ada tipsnya nggak tuh? Bisa dapetin nggak cuman dari job portal? Pinter-pinter networking, jadi building good rapport sama klien, tunjukin bahwa kamu care tentang bisnis mereka, kamu tulus mau membantu mereka, kamu bisa menghadirkan value yang lebih. Itu pasti klien bakalan seneng banget gitu. Dan kalau misalnya kamu udah dipercaya sama klien gitu ya, klien suka sama hasil kerja kamu, percaya guys, word of mouth itu sangat-sangat powerful kalau menurut aku. Karena referensi dari klien ke mungkin teman mereka atau kolega mereka itu jauh lebih mudah. Pernah punya pengalaman gak dapetin klien dari sosial media atau di approach duluan lewat sosial media? Iya, jadi 2 calon klien yang approach itu lewat DM IG. Ngeliat IG-ku, oh ternyata kayaknya bisa nih di hire untuk jadi video editor gitu. Nah gimana, mitos atau faktanya tadi? Masih pada bingung atau udah jelas? Oke, kalau teman-teman masih ada yang bingung, komen ya, komen di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bahas di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share konten ini. Terus tungguin juga semua episode yang ada di YouTube ya Tania Grow & Co. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!